Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, sahabat YouTube di seluruh tanah air. Terima kasih untuk selalu setia dan menjadikan channel ini sebagai salah satu media pembelajaran. Semoga channel ini tetap eksis dan selalu konsisten dalam memberikan konten menarik dan bermanfaat bagi sahabat sekalian. Sesuai dengan judulnya, maka saya yakin Anda sudah paham betul dengan main point atau bagian utama yang akan dibahas pada video kali ini. By the way, apa yang terlintas di pikiran Anda ketika saya bicara mengenai instrumen penelitian? Saya yakin jawaban kita sama, yaitu uji validitas dan reliabilitas. Pengujian ini merupakan tahapan yang harus dilakukan, terutama bagi Anda yang sudah desain atau merancang kuesioner penelitian sendiri. Dalam proposal penelitian, pengujian ini termasuk salah satu prosedur awal dalam teknik analisis data, tentunya setelah jawaban responden Anda rekap. Secara singkat, saya mau sampaikan bahwa secara substansi, ada 4 hal yang wajib dijawab dalam penulisan teknik analisis data. Yang pertama adalah, apa tujuan penggunaannya? Artinya, ketika Anda bicara mengenai uji validitas, maka dalam paragraf tulisan Anda harus terdapat jawaban, apa sih tujuan atau pentingnya uji validitas tersebut dilakukan? Contohnya nih, uji validitas bertujuan untuk membuktikan apakah pertanyaan dalam kuesioner mampu mengukur variabel penelitian secara akurat dan tepat atau tidak. Artinya, ketika pertanyaan valid, berarti kesimpulan yang dihasilkan dari kuesioner penelitian sudah menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa indikator pengukurannya? Dalam hal ini Anda harus sebutkan indikator yang akan Anda gunakan dalam pengujian validitas instrumen penelitian Anda. Misalnya, Anda bisa gunakan korelasi persen, atau dapat juga menggunakan corrected item total correlation. Yang ketiga, berapa standar pengukuran yang digunakan? Di bagian ini Anda sebutkan standar atau rule of thumb pengukuran validitasnya. Di sebagian sumber referensi ada yang menggunakan standar R-tabel, atau ada yang menggunakan nilai 0,300. Kemudian yang terakhir adalah, apa dasar penarikan kesimpulannya? Kesimpulan ini diambil berdasarkan indikator dan standar yang Anda tetapkan dalam proposal penelitian Anda. Itulah keempat hal yang wajib dikemukakan di bagian teknik analisis data, terutama dalam topik terkait dengan uji instrumen penelitian. Mari kita langsung saja ke teknik pengolahan dan analisis data. Sebagai contoh, di sini saya sudah persiapkan data kuantitatif yang merupakan hasil transformasi dari kualitatif berbentuk pertanyaan menjadi data kuantitatif berupa jawaban responden. Dalam metode penelitian, proses transformasi ini menggunakan skala Likert. Sebagai latihan kita, akan saya contohkan satu variabel saja. Misalnya di sini sudah disediakan satu variabel Y yang terdiri dari 4 item pertanyaan, termasuk di sini adalah item total, yaitu jumlah dari skor di masing-masing item yang diajukan kepada responden. Selanjutnya kita akan buka program SPSS. Kebetulan di sini saya menggunakan program SPSS versi 25. Langkah pertama, silakan Anda klik variable view. Kemudian pada kolom name, karena kita menggunakan indikator product moment correlation, di sini kita akan inputkan nama sesuai dengan nama yang sudah kita cantumkan di Excel tadi. Berarti di bagian name ada
Setelah kolom pertama, kolom kedua type numerik semua, width 8, decimal ini kita ganti aja dengan 0 karena tidak ada angka di belakang koma. Label kosongkan saja, values non missing abaikan saja, kolom align measure ini kita pilih ordinal. Oke, selanjutnya setelah nama kita input, kita klik data view. Secara otomatis di sini sudah tersedia kolom dengan nama yang sudah kita inputkan tadi. Kemudian pada masing-masing item pertanyaan termasuk item total ini kita inputkan data yang sudah kita persiapkan. Kita kopikan data saja. Di sini saya menggunakan 30 responden sebagai contoh untuk pengolahan data kita pada sesi ini. Kita copy, kemudian kita paste ke laman SPSS yang sudah tersedia. Oke, siap. Selanjutnya kita akan lakukan pengolahan data secara statistik. Yang pertama kita akan lakukan uji validitas menggunakan indikator product moment correlation, atau kita namai saja dengan korelasi persen. Langkahnya adalah pertama klik analyze, selanjutnya correlate, terus kita klik bivariate. Di sini sudah tertera nama beserta data yang sudah kita inputkan tadi. Kemudian kita klik satu kali, kemudian tekan Ctrl R. Kemudian untuk memindahkan kita klik panah arah ke kanan supaya semua data atau item pertanyaan kita itu pindah ke kolom variables. Di bagian correlation coefficient itu secara otomatis sudah dicentang persen, test of significance, total, kemudian klik. Kemudian selanjutnya kita okekan saja. Secara otomatis di sini sudah keluar output SPSS berupa pengolahan data atau uji validitas menggunakan product moment correlation. Untuk uji validitas masing-masing item pertanyaan, kita cukup perhatikan korelasi antara percent correlation dengan item total. Nilai ini kemudian kita bandingkan dengan tabel product moment pada level of significant 5%. Dari tabel product moment diperoleh nilai R tabel sebesar 0,361. Ini kita peroleh dari menggunakan degree of freedom 30 dikurang 2. 30 itu jumlah responden, sementara 2 ini adalah ketetapan secara statistik. Kita perhatikan pada masing-masing item total atau korelasi persen pada kolom item total. Secara umum untuk item pertama 0,687 lebih tinggi daripada R table. Kemudian item kedua sebesar 0,640 juga lebih tinggi daripada R table. Item ketiga 0,646 juga lebih tinggi daripada R table. Kemudian item keempat sebesar 0,360. Ini relatif lebih rendah daripada R table-nya. Artinya dari keempat item pertanyaan yang kita gunakan dan kita uji validitasnya, satu diantaranya tidak valid. Kenapa? Karena nilai R hitung
Ini percent correlation, R hitungnya itu lebih rendah daripada R tabel. Oke. Jadi kesimpulan awalnya seperti itu. 3 di antara 4 item pertanyaannya valid karena memiliki nilai R hitung lebih besar daripada R tabelnya. Sementara 1 di antaranya yaitu item pertanyaan keempat itu tidak valid karena memiliki nilai R hitung yang lebih kecil daripada nilai R tabel. Bagaimana cara mengatasi pertanyaan yang tidak valid ini? Nanti kita akan bahas untuk sesi berikutnya. Sekarang kita akan close saja dulu. Baik, langkah selanjutnya kita akan coba mengkonfirmasi, akan kita uji validitas menggunakan indikator yang kedua, yaitu corrected item total correlation. Dengan menggunakan data yang sama, prosedurnya yang pertama kita klik analyze, kemudian klik scale, kemudian kita pilih reliability analysis. Kemudian item 1, item 2, item 3, item 4 kita blok. Kemudian kita pindahkan ke kolom sebelah kanan layar kita. Klik menu statistik. Kemudian kita centang semua kolom yang ada pada menu descriptive word. Klik continue, abaikan saja menu yang lain, kemudian kita klik OK. Standar pengukuran yang kita gunakan untuk mengukur corrected item total correlation biasanya itu 0,300. Kita akan perhatikan nilai corrected item total correlation pada tabel item total statistik saja, di mana di sini item 1 memiliki nilai 0,315, item 2 0,297, item 3 0,265, item 4 min 0,077. Kalau kita menggunakan rule of thumb sebagai standar pengukuran sebesar 0,300, artinya dari keempat item yang kita uji validitasnya hanya satu item yang berada di atas R tabel sebesar 0,300, yaitu item 1 0,315. Sementara item 2, item 3, item 4 kalau kita pakai indikator corrected item total correlation ini tidak valid karena nilai R hitungnya lebih kecil daripada 0,300. Oke. Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa dari keempat item yang kita uji validitasnya menggunakan dua indikator ini, ada item yang valid, ada yang tidak valid. Bagaimana cara mengatasi pertanyaan-pertanyaan yang tidak valid? Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki pertanyaan yang tidak valid. Oke. Cara yang pertama, memperbaiki item pertanyaan yang tidak valid tersebut. Kemudian dibagikan kembali ke responden untuk dijawab. Tentunya solusi yang pertama ini konsekuensinya Anda butuh waktu lagi untuk melakukan tahapan penelitian. Oke. Yang kedua, eliminasi atau drop item pertanyaan yang tidak valid. Kemudian uji validitas tahap kedua. Cara ini relatif lebih mudah. Hanya saja Anda akan mengalami kendala ketika item pertanyaan untuk suatu variabel terbatas. Misalnya item pertanyaan hanya 3. Ketika satu item di drop, secara otomatis uji validitas biasanya tidak bisa dilakukan kalau hanya terdapat 2 item pertanyaan saja. Oleh sebab itu, sedapat mungkin hal ini harus diantisipasi saat mendesain kuesioner penelitian. Minimal satu indikator 2 pertanyaan gitu. Kalau dalam satu variabel Anda ada 3 indikator, artinya Anda sudah punya 6 item pertanyaan dalam satu variabel.
Oke, kita masuk ke teknis. Bagaimana cara mengeliminasi atau drop item pertanyaan yang tidak valid? Kita perhatikan saja dari output SPSS yang sudah kita hasilkan tadi. Secara teknis kita akan melakukan cara yang kedua ini, yaitu mengeliminasi atau drop item pertanyaan yang tidak valid. Caranya kita cukup memperhatikan nilai R hitung yang paling rendah saja. Jangan kita langsung drop semuanya. Kebetulan corrected item total correlation di antara keempat item ini yang paling rendah itu sebesar min 0,077. Coba kita sebagai alternatif kita coba hilangkan item pertanyaan keempat. Caranya Anda klik variable view, kemudian kita hapus saja item keempat. Kembali ke data view, kita lakukan saja pengujian validitas tahap kedua menggunakan corrective item total correlation. Langkahnya sama, klik analyze, kemudian pilih scale, kemudian pilih reliability analysis. Secara otomatis item keempat sudah nggak ada lagi karena sudah kita delete. Kemudian klik OK. Kemudian kita perhatikan lagi nilai item total statistik pada tabel ini. Corrected item total correlation pada item 1, item kedua, item ketiga masing-masing sudah memiliki nilai R hitung yang lebih besar daripada R tabel. Kalau kita ya 0,300, artinya cara yang kedua ini dengan mendrop item salah satu pertanyaan yang tidak valid ini dapat kita jadikan sebagai solusi untuk mengatasi pertanyaan yang tidak valid tersebut. Oke. Kemudian ada cara yang ketiga, yaitu dengan cara mentransformasi data. Artinya ubah data ke bentuk data lain secara statistik. Contohnya kita akan transformasi data yang tidak valid ke bentuk log. Kita munculkan data tadi kembali yang kita klik tadi, kita undo saja. Oke. Kemudian kita akan transformasi salah satu item saja, misalnya item keempat. Ya, caranya kita klik transform, klik compute variable, terus pada target variable kita namai saja variabel kita yang baru logaritma natural dari item 4. Kemudian di sini pada numeric expression kita klik all, kemudian kita pilih ln. Ini. Kemudian ln kita pindahkan dengan menggunakan panah ke atas. Kemudian yang tanya ini kita ganti dengan data yang akan kita transform, itu item 4, klik item 4, kemudian kita pindahkan dengan arah ke sebelah kanan. Oke. Selanjutnya klik OK. Secara otomatis kita sudah mendapatkan data baru dengan namanya ln item 4. Setelah kita transform, kemudian kita uji lagi. Ya, klik analyze, kemudian scale, reliability analysis. Kemudian item keempat ini nggak usah kita pindahin, kita cukup menggunakan item keempat yang sudah kita transformasi menggunakan logaritma natural. Kita pindahin ke sebelah kanan, kemudian OK. Langsung kita lihat outputnya dari data yang sudah kita transform. Ternyata tingkat validitas dari masing-masing variabel itu semakin baik. Kenapa? Sebelum kita transform tadi, itu kita perhatikan di atas ini nilai daripada corrected item total correlation sebelum kita transform ini
3 diantaranya berada di bawah R table atau standar 0,300. Namun setelah kita transformasi menggunakan logaritma natural, dari keempat item ini ternyata hanya satu saja yang tidak valid. Artinya dengan cara mentransformasi data ini bisa kita jadikan sebagai salah satu solusi untuk memperbaiki pertanyaan yang tidak valid. Yang keempat adalah membuang item pertanyaan yang memiliki nilai Cronbach's alpha if item deleted paling tinggi. Kita lihat ya outputnya tadi. Ini adalah hasil pengolahan uji validitas menggunakan corrected item total correlation yang datanya belum kita perlakukan. Artinya masih murni berasal dari data mentah. Kita perhatikan nilai Cronbach's alpha if item deleted. Nilai item keempat itu yang paling tinggi di antara item 1, item 2, item 4. Artinya kita akan coba atasi dengan cara membuang item keempat. Klik variable view, kemudian clear item keempat, kembali ke data view, kemudian lakukan prosedur pengolahan uji validitas menggunakan corrected item total correlation. Pilih scale, kemudian reliability analysis. Secara otomatis data yang item keempat sudah terhapus, kemudian kita pastiin di menu statistik sudah tercentang ketiga item ini, item, scale if item deleted, continue, kemudian klik OK. Hasil akhir dari cara yang keempat untuk mengatasi pertanyaan yang tidak valid seperti tabel yang kita lihat di sini. Item 1, item 2, item 3 itu sudah valid karena memiliki corrected item total correlation lebih besar daripada 0,300. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa ketiga item ini dapat kita gunakan untuk pengujian lebih lanjut. Oke, kita akan lakukan uji reliabilitas untuk tiga pertanyaan yang dianggap valid secara statistik. Sebelum kita lakukan prosedur pengujian validitas secara konsep, bahwa tujuan reliabilitas adalah untuk mengetahui konsistensi jawaban responden. Jadi perbedaan validitas dengan reliabilitas. Di validitas kita menguji pertanyaan atau pernyataannya, sementara untuk uji reliabilitas kita menguji jawaban respondennya, apakah konsisten atau tidak. Artinya, apakah responden akan memberikan jawaban yang sama ketika pengukuran tersebut diulang atau tidak. Ketika jawabannya konsisten, berarti alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan. Prosedur pengujiannya, kita akan menggunakan indikator Cronbach's alpha dengan standar pengukuran sebesar 0,600. Ini tergantung kepada sumber referensi rujukan Anda. Langkahnya adalah klik analyze, kemudian kita klik scale. Reliability analysis, jadi prosedurnya itu sama, jadi lebih praktis. Anda menggunakan pengujian uji validitas menggunakan corrected item total correlation, kemudian uji reliabilitasnya Anda pakai Cronbach's alpha karena prosedur pengujiannya relatif sama. Klik reliability, kemudian ini secara otomatis sudah dipindahkan. Kita cek lagi statistiknya. Oke, kemudian continue dan klik OK. Kita lihat kolom Cronbach's alpha saja. Di sini kita lihat ternyata dari hasil pengujian statistik reliability, nilai Cronbach's alpha sebesar 0,58. Sementara standar yang kita gunakan adalah 0,5. Dari output SPSS untuk hasil pengujian reliability test itu kita dapatkan angka
Chrome batch alpha sebesar 0,558, sementara standar pengukuran yang kita gunakan itu 0,600, sehingga dapat disimpulkan variabel Y yang kita uji belum reliable, artinya belum bisa kita gunakan untuk analisis lebih lanjut. Bagaimana cara mengatasinya? Kita kembali lagi ke langkah yang tadi, yaitu kebetulan hasilnya di sini sudah ada. Kita seleksi saja menggunakan cara yang kedua tadi yang lebih praktis, yaitu mengeliminasi atau drop item pertanyaan yang tidak valid. Kebetulan sudah valid semua, jadi kita ketika item pertanyaan ini diasumsikan tadi udah valid, tetapi karena nilai Chrome batch alpha-nya di bawah di 0,600, dari hasil pengujian statistik kita akan peroleh output SPSS sebagai berikut, di mana nilai Chrome batch alpha sebesar 0,558. Sementara standar pengukuran yang kita gunakan untuk menguji apakah variabel tersebut reliable apa tidak itu sebesar 0,600. Artinya variabel Y dalam kasus ini tidak reliable. Oke, tidak reliable. Sekalipun secara statistik item 1, item 2, item 3 sudah valid, tetapi justru ini tidak menentukan variabel tersebut itu reliable atau tidak. Bagaimana cara mengatasi supaya variabelnya itu bagus? Maka kita akan lakukan prosedur seperti yang tadi. Prosedurnya untuk mengingatkan kembali, yang pertama memperbaiki item pertanyaan yang tidak valid, konsekuensinya Anda sebarin lagi kuesioner dengan pernyataan atau pertanyaan yang baru. Yang kedua, mengeliminasi atau mendrop item pertanyaan yang tidak valid. Kebetulan tadi sudah kita buktikan pertanyaannya itu valid semuanya, item 1, item 2, item 3. Kemudian cara yang ketiga adalah mentransformasi data. Oke, kita akan lakukan transformasi data, tetapi cara yang ketiga mentransformasi data seperti langkah yang tadi. Kemudian yang keempat adalah membuang item pertanyaan yang memiliki nilai Chrome batch alpha if item deleted yang paling tinggi. Untuk lebih praktisnya kita lakukan cara yang keempat saja. Kita coba buang nilai Chrome batch alpha if item deletednya yang lebih tinggi. Kebetulan yang lebih tinggi yaitu item ketiga. Kita hapus item ketiga. Oke, kemudian prosedurnya hampir sama. Analyze, kita uji kembali, kemudian scale, reliability analysis, kemudian item 1, item 2 sudah ada di kolom items, kemudian oke kan saja. Nilai corrected item total correlation-nya ini sudah bagus, hanya saja mungkin ada kesalahan secara statistik. Kenapa? Karena Chrome batch alpha if item deleted-nya itu nggak ada nilai. Di awal saya sudah katakan tadi, langkah ini dengan mendrop atau mengeliminasi salah satu item yang ternyata hanya sisa 2 item, ini lebih cenderung akan mengalami masalah ketika Anda lakukan analisis. Oke. Jadi itulah beberapa prosedur dalam melakukan pengujian instrumen penelitian, uji validitas dan uji reliabilitas, serta 4 cara yang bisa Anda gunakan sekiranya Anda mengalami masalah dalam pengujian validitas dan reliabilitas. Terima kasih untuk sahabat sekalian. Mudah-mudahan tutorial dalam teknik analisis data dapat kita lanjutkan untuk minggu depan, insya Allah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.